أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim. Baik, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, para ustadz sekalian, para abang-abang sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini insyaallah kita bisa berkumpul melanjutkan aktivitas pekanan kita, yakni thalabul ilmi, yang mana pada malam hari ini kita laksanakan di malam Senin, yang sebelumnya juga kita sudah melaksanakannya di malam Ahad. Namun dengan segala berbagai pertimbangan kita geser ke hari Ahad malam Senin. Semoga perubahan jadwal ini tidak mengurangi semangat kita dalam proses thalabul ilmi, dan semoga pun dengan bergesernya hari ini tetap Allah izinkan kita untuk mudah melangkahkan kaki kita, istiqomahnya kita untuk terus mempelajari Islam secara kafah dalam proses thalabul ilmi. Selanjutnya bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, abang-abangku sekalian, ikhwani fillah dan para ustadz sekalian, izinkan Al-Fakir di sini menggantikan pemateri kita untuk membawa tema pada malam hari ini, yaitu Islam ideologi. Pengantar yang Al-Fakir sampaikan di sini di tahun 2011, pada masa itu seorang anggota parlemen Belanda yang menghina Islam dan Rasulullah melalui film fitnah Geert Wilders. Dia mengakui dirinya tidak membenci Muslim, tapi membenci ideologi Islam yang ingin memerintah setiap aspek kehidupan. Nah, itu beliau nyatakan pada tahun 2011. Jadi beliau mengatakan beliau tidak benci individu Muslim, tapi beliau membenci Islam itu sebagai sebuah ideologi yang ingin memerintah setiap aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, serta aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi bersama kita ketahui bahwasanya sempurna itu ya sudah sempurna, jangan ditambah lagi dan jangan dikurangi. Sempurna itu tidak membutuhkan yang lain, namanya saja sudah sempurna, dia memiliki segalanya. Jadi Islam itu tidak perlu ditambah-tambah dan tidak perlu dikurang-kurangi. Jadi tidak perlu ditambah yang di luar syariatnya dan tidak perlu dikurangi
mengurangi syariat-syariat yang sudah ada. Nah, cukup itu untuk menjelaskan segala persoalan. Nah, terkait diridhoi itu hanya Islamlah yang benar. Nah, kenapa hanya Islam yang diridhoi, hanya Islam yang benar? Nah, di sini mari kita bersama membuktikannya. Pertama, kita membahas apa itu Islam. Nah, di sini ada pengertian agama. Apa itu agama? Pengertian agama yang dipahami masyarakat luas saat ini, hari ini, adalah agama dalam pengertian barat yang sekularistik. Jadi hari ini masyarakat umum itu memahami sebuah agama adalah pemahaman yang dipahami oleh barat yang sekularistik. Jadi agama itu dalam kamus barat hanya menyangkut hubungan privat antara manusia dengan Tuhan dan tidak berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kalaupun mengatur hubungan antar manusia, agama hanya mengatur pada aspek yang terbatas, tidak menyeluruh. Misalnya ibadah, ritual, dan akhlak saja terkait moral. Nah, tidak mengatur seluruh aspek kehidupan secara total dan menyeluruh. Itulah yang dimaksud sekular. Jadi dia parsial, tidak menyeluruh. Nah, masyarakat luas saat ini, hari ini, menganggap agama seperti itu. Agama itu cukup kita individu beribadah kepada pencipta kita. Tidak perlu agama itu ikut campur mengatur segala lini kehidupan manusia. Itu yang dipahami masyarakat luas, yang pemahaman itu mereka ambil dari pemahaman barat. Nah, Emil Durkheim dalam bukunya dia mengatakan agama adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain, terdiri dari kepercayaan dan ritus-ritus atau keimanan dan ibadah yang dihubungkan dengan hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja. Jadi di sini sama pengertiannya dengan slide yang sebelumnya. Jadi dia mengatakan dalam bukunya itu agama itu suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya itu bersandar pada yang lain, tapi hanya pada aspek keimanan dan ibadah semata. Nah, jadi tidak menyeluruh. Ketika umat Islam hari ini ya mengambil makna agama yang sekularistik itu tadi, lalu diterapkannya pada Islam, yang terjadi adalah reduksi dan distorsi yang luar biasa menyimpang dari Islam. Jadi yang terjadi itu penyimpangan makna agama yang sangat luar biasa ketika umat Islam hari ini mengambil makna agama yang sekularistik dari pemahaman barat tersebut. Bisa kita lihat, ya kita lanjut dulu. Akhirnya Islam dipahami seperti agama-agama lainnya yang apolitis, jadi tidak politik. Jadi agama Islam itu banyak para politis demokrasi hari ini itu mengatakan agama jangan ikut campur dalam politik. Politik itu kotor katanya. Nah, sedangkan kita bersama ketahui Rasul itu politikus handal. Rasulullah SAW itu politis. Nah, dan jika umat Islam memahami agama itu seperti makna yang dipahami Barat yang sekuler tadi, maka Islam itu umat itu akan impoten. Dia memahami Islam itu tidak produktif ya dalam mengatur kehidupan manusia. Itu yang akan dipahami oleh umat Islam hari ini. Nah, jadi Islam itu tidak produktif dalam mengatur kehidupan manusia. Padahal sebagai agama yang sempurna Islam itu tadi, sesungguhnya Islam telah mengatur seluruh peri kehidupan manusia tanpa kecuali. Tak ada satupun persoalan hidup yang terjadi pada manusia kecuali Islam telah menjelaskan tata aturannya. Jadi umat Islam hari ini ketika mengambil pemahaman tentang agama itu dari Barat yang sekularistik tadi, maka banyak yang terjadi. Bisa kita lihat hari ini dari wanita-wanitanya aja. Kita bisa lihat
ketika mereka ingin melaksanakan sholat, mereka menggunakan mukena. Mereka menggunakan mukena di dalam masjid. Dan setelah mereka melaksanakan sholat selesai, mereka keluar dari masjid, ya mereka seperti apa adanya lagi dengan pakaian-pakaian mereka yang tidak syar'i. Nah, seperti itu. Jadi mereka mengambil makna agama tadi itu benar-benar sesuai dengan makna yang dipahami Barat, sekularistik. Mereka mengatakan dan mereka memahami Islam itu hanya ketika diri dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatur cara dia berpakaian. Nah, maka ketika dia tidak lagi beribadah kepada Allah, dia keluar dari masjid melaksanakan aktivitasnya kembali, maka dia tidak lagi mengikuti aturan Allah dalam berpakaian. Sholat dia mengikuti aturan Allah dalam berpakaian, ketika tidak sholat, dia mengatakan tidak beribadah. Maka dia tidak lagi mengikuti aturan Allah dalam berpakaian. Nah, seperti itu umat hari ini kebanyakan ya memahami makna agama seperti pemahaman Barat yang sekularistik. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 Allah telah menjelaskan, dan kami telah turunkan Alkitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi dalam surah An-Nahl ini Allah mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang kita pahami apapun itu. Nah, jelas di sini Allah mengatakan Islam itu sempurna dan akan menjelaskan segala sesuatunya untuk kehidupan manusia. Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Nah, seperti itu harusnya makna Islam, makna agama yang dianut oleh umat Islam hari ini. Harusnya seperti itu yang umat Islam pahami tentang makna agama Islam yang mereka anut. Yakni agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Kalau Barat yang sekularistik tadi hanya berhenti sampai di Allah saja. Mereka meyakini agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan penciptanya saja. Nah, di sini ada bagannya bahwasanya manusia itu terikat dengan Allah perkara akidah dan ibadah. Manusia itu memiliki hubungan dengan dirinya sendiri terkait akhlak, makanan, minuman, pakaian, dan manusia itu memiliki hubungan dengan manusia yang lain, yakni muamalah, ukubat, ekonomi, politik, pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kita dapatkan, kita yakini ketika kita memahami agama Islam itu seperti apa yang kita jelaskan barusan di slide sebelumnya ini, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Nah, itu kita membahas terkait Islam sebagai agama. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa itu ideologi? Sesuai dengan judul materi kita malam ini, Islam ideologi. Islam sudah kita bahas, agama Islam itu apa, dan apa itu ideologi. Definisi ideologi: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian istilah politiknya sistem ide yang menyangkut filsafat, ekonomi, politik, kepercayaan sosial, dan ide-ide. Dan juga definisi ideologi itu adalah pemikiran yang mendasar yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran lain. Ya. Nah, itu definisi ideologi yang bisa kita dapatkan dari kamus-kamus bahasa Indonesia. Nah,
Sedangkan apa ideologi itu menurut Islam sendiri? Nah, ideologi menurut Islam adalah aqidatun aqliyatun yanbathiqu anha nizam. Akidah akliyah yang terpancar darinya sistem. Nah, sedikit kita jelaskan di slide yang ini. Jadi, akidah itu adalah keimanan kita. Nah, sedangkan ideologi itu tadi adalah akidah akliyah. Yang dimaksudkan akidah akliyah di sini adalah akidah yang didapatkan dari proses kita berpikir. Sehingga akidah yang kita dapatkan dari proses berpikir tadi akan menurunkan sistem-sistem untuk mengatur manusia yang sudah berakidah akliyah tadi. Atau simpelnya seperti ini. Ideologi itu adalah kita mengimani Allah sebagai pencipta dan kita mengimani Allah mengatur kita dengan segala aturannya. Itulah ideologi tadi. Jadi manusia yang seorang muslim, ya, seorang yang beragama Islam tadi belum dikatakan dia berideologi ketika dia hanya beriman kepada Allah tapi dia tidak menjalankan aturan-aturan Allah. Nah, seorang muslim yang berideologi Islam, seorang muslim yang berideologi Islam itu dia beriman kepada Allah dan dia meyakini dan menjalankan segala aturan-aturan Allah. Barulah dia bisa dikatakan muslim atau seorang Islam yang berideologi Islam. Nah, maka kita sering menjumpai seorang muslim yang sekuler. Nah, seorang muslim yang sekuler sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, dia cenderung memahami agama itu seperti pemahaman barat tadi. Jadi dia cukup beriman, dia menjalankan ibadah-ibadah yang bisa kita katakan ritual, dia sholat, dia puasa, dia haji, zakat, dan yang lain-lainnya itu. Tetapi dengan aturan-aturan Allah yang lain, dia tidak tunaikan. Aturan-aturan Allah dia tidak terapkan secara menyeluruh. Nah, itu muslim-muslim yang terkena virus barat, sekulerisme tadi. Dia memisahkan agama dia yang total tadi dan hanya mengambil agama dia secara parsial. Nah, Islam ideologi, ya, dia sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dia memiliki akidah, yaitu keimanan dia tadi itu, dan dia memiliki sistem, aturan. Nah, sistem dia tadi itu, ya, kembali kepada yang tadi juga, dia mengatur hubungannya dengan dirinya sendiri, dia mengatur hubungannya dengan Allah, dia mengatur hubungan manusia tadi dengan manusia yang lain. Jadi sistem yang dimiliki sebuah ideologi tadi yang bersumberkan dari akidah tadi, tetap dia mengatur keseluruhan aspek tadi, 3 aspek tadi. Aturan dia dengan Allah, aturan dia dengan dirinya sendiri, dan aturan dia dengan manusia yang lainnya. Nah, sistem tadi juga menuntut muslim untuk menjalankan 3 hal ini, yaitu dia dituntut untuk menerapkan Islam. Menerapkan Islam di sini yang dimaksud adalah sistem Islam yang kafah, sistem Islam yang menyeluruh. Secara keseluruhan sistem Islam dituntut kepada muslim yang berakidah dan memiliki sistem aturan tadi, yaitu muslim yang berideologi Islam, untuk menerapkan Islam secara kafah. Yang kedua, dia menuntut seorang muslim yang berideologi Islam tadi, ya, untuk mempertahankan Islam tadi. Mempertahankan Islam tadi yaitu dengan menerapkan sanksi hukum dan Islam kafah itu tadi, ya. Jadi mempertahankan Islam itu dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum yang telah Allah tentukan, ya, dan menerapkan Islam itu sendiri secara kafah. Dan yang ketiga, menuntut
muslim untuk mengemban Islam itu tadi. Maksudnya mengemban Islam di sini adalah mempropagandakan, mendakwahkan, ya, dakwah Islam dan jihad dan Islam kafah. Nah, jadi sistem, ya, kalau kita sedikit membahas tentang sistem luar negerinya, politik luar negerinya Islam, politik luar negeri dalam Islam itu adalah dakwah dan jihad. Nah, itu selalu bersanding, dakwah dan jihad. Nah, cuma orang-orang kafir dan munafik hari ini itu menggunakan istilah politik luar negerinya Islam tadi itu dengan mengangkat lebih tinggi jihadnya itu dan tidak menyebutkan sebelumnya dakwahnya itu tadi. Padahal politik luar negerinya Islam tadi itu diawali dengan dakwah, kemudian jihad, dan itu bersanding, selalu bersanding. Maksudnya di sini adalah Islam itu harus didakwahkan ke seluruh penjuru negeri, ya, agar seluruh manusia beralih dari penyembahan kepada makhluk, ya, beralih kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dakwah mengalami rintangan dakwah, baru di sana jihad dibutuhkan. Nah, namun di sini ada syarat dakwah dan jihad ini bisa terrealisasi, yaitu adanya sebuah institusi yang menaungi kaum muslimin dalam aktivitas dakwah dan jihadnya tadi ini. Jadi yang dikedepankan itu tetap dakwah. Ketika negeri-negeri di luar negeri muslim tadi menerima Islam secara terbuka, maka tidak ada proses jihad. Nah, hanya dakwah yang diutamakan. Dan jihad itu tadi hanya ketika dakwah tadi mengalami rintangannya. Ketika rintangan itu sudah terhalangi, terselesaikan, maka dilanjutkan proses dakwahnya. Ya. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan, abang-abang sekalian, para ustadz. Nah, ini bagan terkait Islam ideologi tadi, ya. Bagan terkait Islam ideologi tadi. Islam ideologi itu terdiri dari akidah dan sistem. Sistem itu tadi untuk mengatur manusia dengan Allah, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, sistem ini juga menuntut manusia untuk menerapkan Islam kafah, ya, yaitu sistem-sistemnya, aturan-aturannya, menuntut Muslim itu mempertahankan Islam itu dengan sanksi hukum dan Islam kafah, menerapkan Islam secara kafah, dan mengemban Islam itu ke seluruh penjuru negeri, yakni dengan dakwah, jihad, dan Islam kafah. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sistem Islam. Jadi Islam itu memiliki ide-ide atau fikrah, ya, dan metode untuk menjalankan ide-ide tadi yang disebut dengan thariqah, ya. Jadi Islam itu memiliki ide-ide atau pemikiran-pemikirannya, dan Islam itu memiliki metode untuk menerapkan pemikiran-pemikirannya tadi, ya. Nah, akidah Islam itu untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh manusia, yaitu problem solving, sebagai jalan keluar dari berbagai problem yang dihadapi. Nah, problem itu diselesaikan dengan ide-ide tadi, yakni sistem pemerintahannya, hukum ibadahnya, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pendidikan hukum dan akhlak. Dan juga akidah Islam, ya, itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, akidah Islam itu ya iman itu tadi kan. Iman itu ya
rukun iman itu tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya itu tadi. Nah, simpelnya di sini kalau kita jadi bingung dengan bagan seperti ini. Jadi sistem Islam itu bertujuan untuk memecahkan permasalahan manusia. Jadi manusia hari ini memiliki sebuah problem. Nah, problem itu harus diselesaikan dengan sebuah ide, ya, dengan sebuah ide. Bagaimana ide ini tadi akan memecahkan problem ini. Nah, ide ini tadi harus bersumber dari akidah. Nah, contohnya gini. Permasalahan apa namanya? Permasalahan Sambo. Nah, permasalahan pembunuhan yang terjadi yang viral akhir-akhir ini, ya, terkait oknum polisi, ya, Sambo tersebut menjadi tersangka otak dari pelaku pembunuhan brigadir tadi kan, Brigadir J. Nah, itu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, permasalahan itu membutuhkan sebuah ide untuk menyelesaikannya. Nah, ide tadi itu harus bersumber dari akidah. Nah, bagaimana akidah Islam memberikan sebuah ide untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi? Nah, dalam akidah Islam ada namanya sanksi hukum, ya, yakni hukum yang telah Allah tentukan kadarnya. Jadi hukuman itu tuh Allah sendiri yang langsung menentukan bagaimana hukuman itu pembalasannya, ya. Jadi untuk kasus pembunuhan, ya, dalam Islam hukum yang telah Allah tetapkan yakni kisos, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos, Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi dan pembunuhan atau kisos atau yang setimpal itu dilakukan, itu diperlihatkan di tengah masyarakat umum. Nah, sehingga sanksi hukum yang telah Allah tetapkan tadi menurut akidah Islam tadi itu memberikan dua efek positif, yaitu sebagai jawabir dan jawazir, sebagai pencegah dan sebagai penebus dosa. Nah, sebagai pencegahnya di sini, ketika ada seseorang yang membunuh, maka ketika dia dilakukan persidangan, diputuskan oleh hakim setelah menggunakan berbagai bukti dan saksi-saksi, maka seorang qadhi, hakim pada pengadilan tersebut akan memutuskan jikalau memang terpenuhi hukuman kisos pada dirinya, maka dia akan dihukum kisos yang setimpal. Ketika dia membunuh, maka dia akan dibunuh. Dan eksekusi tersebut dilakukan di tengah umum yang akan ditonton oleh seluruh kaum muslimin. Nah, maka ketika kaum muslimin menyaksikan itu, akan timbul rasa takut untuk berbuat yang seperti demikian. Nah, itu yang dimaksud sebagai pencegah. Sebagai pencegah yang terjadi ini akan terjadi di masa yang akan datang. Maka ketika kasus pembunuhan yang sebelum Sambo ini terjadi, kita ambil kasus saja kilometer 50, sudah terbongkar dan seluruh pelaku dan otak pelakunya dihukum kisos. Maka kira-kira Sambo berani nggak melakukan pembunuhan berencana seperti ini? Tentu tidak, ya, karena jelas, dan itu memang janji Allah bahwasanya hudud Allah itu, hukum yang telah Allah tentukan kadar hukumannya itu sebagai jawabir dan jawazir, sebagai pencegah dan sebagai penebus dosa. Nah, itu contohnya kita ambil ide yang bersumber dari akidah tadi. Ya, manusia memiliki problem ini harus diselesaikan dengan ide-ide, dan ide-ide ini harus bersumber dari akidah. Nah, bagaimana dengan akidah yang lain? Nah, akidah yang lain
kita ambil contoh misalnya akidah kapitalis, akidah sekuler, ya. Akidah sekuler yaitu ideologinya demokrasi kapitalis, ya. Akidah sekuler ini bagaimana memandang permasalahan pembunuhan, ya, permasalahan pembunuhan tadi. Nah, akidah sekuler ini, ya, dia tidak mengambil ide-ide dari agamanya, ya. Akidah sekuler ini sudah jelas kan Fasluddin Anil Hayah, dia memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan dia itu, kehidupan orang-orang yang menganut akidah sekuler itu tidak diatur oleh agama, sehingga aturan-aturannya dia dibuat oleh manusia-manusia pembuat aturan yang dikatakan anggota dewan, ya kan? Nah, anggota-anggota dewan itu bekerja membuat aturan-aturan untuk kehidupan manusia, ya kan? Maka mereka bisa mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30, ya kan? Yang cenderung di sana ada kalimat-kalimat yang akan melegalkan perzinahan. Asalnya dari mana? Dari otak manusia yang berdiskusi dan membuat aturan. Nah, itulah manusia-manusia yang bisa kita katakan memungkinkan atau cenderung mereka memungkinkan mereka adalah para manusia yang menganut akidah sekuler. Mereka tidak menggunakan atau mereka tidak mengambil ide dari agama untuk mengatur kehidupan untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi. Nah, maka yang terjadi mereka mengeluarkan ide-ide yang lemah, ya. Mereka mengambil sistem hukum dari peninggalan penjajah Belanda, ya. Mereka mengambil sistem hukum peninggalan penjajahan Belanda, padahal mereka dijajah oleh Belanda, tapi mereka mengambil sistem hukumnya. Maka di situ di pasal-pasal yang ada pada sistem hukum Belanda itu banyak pasal-pasal yang bisa negosiasi. Nah, banyak pasal-pasal karet yang akan terjadi. Pasal-pasal yang saling tumpang tindih, ya. Dan tidak dan tidak terkecuali juga akan memungkinkan manusia-manusia penggerak, ya, manusia-manusia yang menerapkan ide-ide tadi itu karena dia berakidah sekuler, ya. Maka ketakwaan dia kepada Allah, ya, cenderung akan terjadi, ya, penerapan ide, penerapan hukum tadi yang tidak sempurna, ya. Makanya kita bisa lihat pelaku-pelaku kriminal itu mendapatkan potongan-potongan atau apa istilahnya, ya, sebelum naik ke persidangan udah terjadi deal-dealan dulu. Itu ada istilahnya itu, kayak bandar atau pemakai narkoba yang tertangkap. Nah, itu sebelum naik kasusnya itu bisa ada deal-dealan sebelumnya. Dan itu terjadi. Nah, bukan sedikit kawan Ana yang mengalami itu. Yang harusnya sekian tahun, ya, nanti kasus yang diangkat cuma untuk sekian tahun. Nah, itulah ketika ide tadi itu bersumber dari akidah selain Islam, ya. Jadi sistem Islam tadi kembali, ya, sistem Islam tadi itu untuk memecahkan segala problematika manusia dengan menggunakan ide-ide, yang ide-ide tadi itu harus bersumber dari akidah, ya. Dan akidahnya harus akidah yang sahih, akidah yang benar. Maka akidah yang benar akan memberikan ide-ide yang benar, dan ide-ide yang benar ini akan memecahkan problematika manusia, sehingga problem ini akan mudah terselesaikan dan tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Insyaallah. Nah, jadi sistem-sistem Islam, ya,
sistem-sistem Islam itu juga mengatur individu manusia, ya, mengatur individu manusia. Di sini yang dimiliki oleh manusia berupa naluri dan kebutuhan jasmani, ya. Manusia memiliki dua hal ini, yaitu naluri dan kebutuhan jasmani. Naluri itu ada 3, yaitu gorizatul baqa, ya. Gorizatul baqa itu naluri mempertahankan diri. Nah, naluri mempertahankan diri itu ibaratkan, ya banyak contohnya. Mudah tersinggung, itu berarti kita memiliki gorizah baqa. Kita ingin terkenal, kita foto selfie, kita posting, nah itu kita memiliki gorizah baqa. Kita ingin eksis, kita ingin terkenal, itu gorizah baqa, ya. Mudah tersinggung, mudah sedih, itu gorizah baqa, ya. Maka sistem untuk mengatur naluri gorizah baqa kita tadi itu adalah sistem politik, ya, sistem politik Islam, yaitu dan selanjutnya itu sistem pemerintahan, ya, yang mana di sini yang dimaksudkan sistem pemerintahan itu adalah negara, ya, memberikan sanksi, ya, kepada manusia-manusianya yang menyalurkan gorizah baqanya itu di luar syariat Islam. Nah, seperti ini contohnya. Pemerintahan. Jadi negara menyiapkan aparat-aparatnya yang siap ketika terjadinya baku hantam. Yang ketika terjadi baku hantam, maka segera dilakukan persidangan. Nah, maka hal yang terjadi itu, penyaluran gorizah baqa yang tidak sesuai dengan syariat itu akan disidang apa yang menyebabkan hal itu sampai terjadi. Nah, itu yang dimaksudkan pemerintahan harus mengatur gorizah baqa itu tadi, ya. Nah, di sini juga ada sistem pertahanan, ya, sistem pertahanan. Bagaimana sistem pertahanan sebuah daulah Islamiyah, ya, sebuah negeri Islam tadi itu memiliki pertahanan yang akan menjadikan eksistensi, menjadikan negeri Islam tadi itu betul-betul kokoh dari serangan-serangan negeri-negeri yang mungkin menjadi musuh-musuhnya, yang tidak ingin negeri Islam tadi tetap eksis, ya. Nah, itu merupakan naluri juga, gorizah baqa juga, ya, mempertahankan diri. Jadi ada sistem pertahanan, ada sistem pendidikan, ya, ada sistem sosial, akhlak, dan pidana. Nah, pidana ini juga untuk mengatur gorizah baqa tadi. Nah, kemudian manusia juga memiliki gorizah nau, yaitu naluri mempertahankan jenis manusia atau kecenderungan menyukai lawan jenis. Nah, itu gorizah nau, ya. Kita melihat wanita bercadar, kok nampak matanya aja indah ya kelihatan. Ah, itu kita memiliki gorizah nau. Ah, itu, ya. Nah, maka di sini ada sistem pergaulan, ada hukum pakaian, ya. Sistem pergaulan itu bagaimana laki-laki itu bergaul, ya. Laki-laki dan perempuan itu bagaimana bergaulnya, ya. Maka tidak ada yang namanya laki-laki itu terjadi ikhtilat, ya. Jadi laki-laki perempuan itu bercampur yang bukan mahramnya. Jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, itu tidak boleh berkumpul dalam satu tempat, ya. Apalagi ihtilat, apalagi kholwat, ya, berdua-duaan. Nah, itu tidak boleh. Maka ada sistem pergaulan. Nah, sistem pergaulan ini akan memberikan aturan-aturan tentang pergaulan laki-laki perempuan, sehingga tidak terjadi CLBK, cinta lokasi, ya gitu, ya. Nah, bagi yang bekerja kan bekerja di satu tempat atau di satu kantor, bagaimana Islam mengaturnya antara si pekerja dengan admin perempuannya, itu bagaimana diatur, itu ada diatur dalam Islam. Nah, itu masuk ke dalam sistem pergaulan. Nah, hukum pakaian
Nah, bagaimana wanita pakaiannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, itu ada pakaian yang diatur bagi wanita dan bagi pria di luar rumah dan di dalam rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Nah, itu pakaian. Karena kalau pakaian itu tidak diatur, maka cenderung akan membangkitkan naluri gorizah naunya tadi. Ya kan? Kita udah ditanamkan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada pancingan-pancingannya. Nah, pancingan-pancingannya itu yang harus diatur oleh sistem Islam tadi. Maka ada hukum pakaian. Nah, ada sistem sosial, bagaimana sosial di masyarakat itu, ya. Bagaimana aktivitas-aktivitas sosial di masyarakat itu tidak mengundang naluri gorizah nau itu tadi muncul. Ya. Aturan di sosial masyarakat. Nah, sistem pernikahan. Nah, sistem pernikahan juga diatur dalam sistem Islam. Bagaimana penyaluran gorizah nau itu dalam Islam. Maka ada namanya pernikahan. Nah, ketika gorizah nau itu sudah tidak terbendung lagi, maka wajib bagi seorang muslim tadi untuk menikah. Nah, maka ada sistem pernikahan. Bagaimana pernikahan yang syar'i itu? Nah, maka di sini selanjutnya ada akhlak, ya. Bagaimana akhlak kita di depan yang bukan mahram, bagaimana akhlak kita dalam kehidupan sosial, ya, di dalam rumah dan di luar rumah. Baik, terakhir di sini terkait naluri ada gharizah tadayun, yaitu naluri beragama. Jadi sistem Islam juga mengatur bagaimana kita beragama. Allah sudah tanamkan naluri beragama pada setiap manusia. Ya, bahkan seorang komunis, ya, itu udah Allah tanamkan juga naluri beragama padanya, sekalipun dari mulutnya mengatakan dia tidak percaya agama, ya. Dia tidak percaya agama. Nah, cuma Allah sudah menanamkan naluri beragama itu. Jadi ana mendapatkan cerita juga dari para guru-guru. Entah cerita ini fakta atau hanya cerita untuk motivasi, ya. Jadi ada seorang komunis yang jatuh sakit, kemudian dia dikunjungi oleh kerabatnya, ya. Kerabatnya ini orang agamawan, beragama, yang dikunjungi komunis yang tidak percaya agama, ya. Lantas yang sakit, yang komunis ini menyampaikan kepada temannya yang mengunjungi dia, tolong doakan saya, semoga saya cepat sembuh. Lah, dia ingin minta doanya kepada Tuhan yang mana? Sementara dia tidak percaya agama. Nah, di situ bisa kita ambil ibrahnya, ya. Sebenarnya seluruh manusia itu memiliki naluri beragama. Hanya saja mereka yang mungkin menganut akidah komunis itu mengingkari nalurinya dalam beragama. Nah, bisa kita lihat juga dari agama-agama animisme, dinamisme itu, penganut-penganut penyembah batu, penyembah pohon-pohon itu. Nah, itu merupakan bukti mereka itu apa? Mereka itu membutuhkan sesuatu untuk diagungkan. Nah, mereka membutuhkan sesuatu untuk diagungkan. Hanya saja mereka proses berpikir mereka tidak sampai kepada proses berpikir tingkat yang tertinggi. Mereka tidak sampai kepada proses berpikir bahwasanya pencipta, ya, yang harusnya disembah itu, yang harusnya memberi segala sesuatunya itu, tidak mungkin sama dengan yang dicipta. Nah, batu itu ada, dia sudah pasti dicipta, bisa dilihat, bisa diraba, dia sudah pasti yang dicipta. Pohon-pohon itu sudah pasti yang dicipta, karena dia bersifat lemah. Batu bisa kita hancurkan, pohon bisa mati. Nah, sementara pencipta, kalau dia lemah, dia mati, lantas siapa yang mengatur dunia ini? Gitu. Nah, maka pencipta itu harus tidak bersifat lemah dan tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa dilihat, maka pencipta tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa dihirup, diraba, ya, maka pencipta tidak sama dengan makhluknya. Nah, seperti itu. Ya, maka di sini
untuk mengatur naluri beragama tadi ada akidah, ya, akidah, ya, akidah yang benar akan harus sistem tadi itu, ya, sistem Islam tadi itu harus memberikan pengajaran tentang akidah, dan ada sistem ibadah, bagaimana cara beribadah, bagaimana akidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Nah, di sini ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa, dan lain-lainnya. Nah, seluruhnya ini adalah ide-ide yang harus diajarkan, yang harus ditanamkan kepada muslim, ya, kepada seluruh kaum muslimin, agar naluri beragamanya itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sistem Islam tadi. Nah, terkait kebutuhan jasmani juga, bagaimana kita memenuhi kebutuhan jasmani kita, terkait kita makan kita, ya, terkait kita minum kita. Nah, di sini ada sistem ekonomi makan kita, dari mana kita dapatkan, kan? Apakah kita mengambil, apakah kita membeli? Nah, membelinya kita bagaimana? Sudah syar'ikah jual beli kita, ya? Dari uang mana? Sudahkah kita bekerja, atau uang pekerjaan kita seperti apa? Sudahkah sesuai dengan syariat keuangan yang kita hasilkan tadi? Nah, di sini ada sistem perdagangan yang mengatur bagaimana berjual beli, bagaimana berdagang tadi, ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi dari segala keseluruhan yang tadi kita bahas, di sini terbukti bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga ideologi, ya. Jadi Islam bukan hanya agama tetapi juga ideologi, ya. Nah, simpelnya seperti itu tadi, bahwasanya ideologi itu adalah iman dan aturan, ya. Iman dan sistem-sistem aturan tadi. Ketika ini menyatu, ketika ini sejalan, ya, dia beriman, dia menjalani aturan, maka terwujudlah ideologi tadi pada dirinya. Nah, jadi di sini terbukti bahwasanya Islam memiliki dua hal ini, ya. Sekarang agama lain, kira-kira kita pernah dengar nggak agama lain memiliki sistem ekonomi? Sejauh ini Anda belum pernah dengar, ya, agama lain memiliki sistem ekonomi, ya. Sistem politik, ya, politik luar negerinya agama lain Anda tidak pernah dengar, ya. Sistem politik dalam negerinya Anda nggak pernah dengar. Islam memiliki sistem politik dalam negeri, yaitu riayah su'unil ummah bil syariah islamiyah, ya. Sistem politik dalam negeri Islam adalah mengurusi umat, ya, seni mengurusi umat dengan syariah Islamnya. Nah, jadi jelas di sini, ya, bahwasanya agama Islam itu bukan hanya terbatas pada agama yang melakukan ritual-ritual saja, ibadah-ibadah saja, tetapi juga ideologi, memiliki seluruh aturan, bahkan yang remeh-temeh, ya, tempat yang jorok itu diatur dalam Islam. Masuk ke kamar mandi, kakinya kaki apa, ya, baca doanya pas di mana, ya. Ya, itu diatur dalam Islam. Nah, di dalam kamar mandi Islam mengatur lagi ngapain aja dalam kamar mandi. Tak boleh lama, ya, tak boleh melamun, tidak boleh menung, ya, tidak boleh mengaji lah, ya. Banyak aturannya. Nah, ketika keluar kamar mandi menggunakan kaki apa, baca apa. Nah, itu untuk hal yang tempat yang jorok. Nah, apalagi sebuah institusi yang sangat penting untuk mengayomi masyarakat. Nah, politik dalam negeri Islam tadi kembali kan riayah su'unil ummah, mengurusi umat. Mengurusi umat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau menjalankan, ya, institusi tadi, ya, tidak mengurusi umat sebagaimana mestinya yang Allah inginkan, umat ini berapa juta? Nah, berapa juta umat yang akan mencari, ya, penggerak institusi tadi di akhirat kelak yang akan menuntut, wahai Bapak, ya, kami belum diurusi sebagaimana Allah menghendaki pengurusan kami. Nah, jadi pengurusan sistem politik, ya, dalam negeri untuk umat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu harus
berlandaskan ideologi, ya. Imannya ada, sistemnya ada, syariat Islamnya ada. Maka kembali, agama Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan sebuah ideologi. Nah, kembali kita kepada Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Allah mengatakan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran adalah kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Semua problematika manusia tadi. Permasalahan-permasalahan manusia. Pembunuhan, pergaulan, ya, kriminalitas, ya, kemiskinan. Seluruhnya itu dijelaskan oleh Al-Quran untuk kehidupan, ya, untuk petunjuknya bagaimana menyelesaikan segala sesuatunya itu. Setelah itu berupa rahmat, sehingga permasalahan-permasalahan tadi akan terselesaikan, sehingga rahmat yang ada, ya, dan berupa kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, pada Quran surah Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan yang artinya, siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal tadi kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi satu-satunya agama yang telah Allah sempurnakan dan telah Allah ridhoi hanyalah Islam. Maka mengambil agama selain Islam, maka tidak akan pernah Allah terima. Nah, kewajiban menerapkan Islam secara keseluruhan. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 208, di situ Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Allah kalau sudah memanggil itu berupa sebuah predikat. Nah, kalau kita dipanggil, hey tampan, berarti kita dikiranya adalah tampan. Ya, ketika teman kita memanggil hai tampan, berarti kita dikiranya tampan. Nah, kalau Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, berarti Allah ngira kita beriman. Ya, berarti kita bukan orang-orang yang tidak beriman. Ya, maka itu adalah sebuah pujian. Nah, biasanya panggilan seperti itu dilanjutkan dengan sebuah perintah. Ya, maka di sini ada perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Maka konsekuensi dari pujian kepada orang beriman tadi adalah menerapkan Islam secara kafah. Kalau ana mengatakan diri ana beriman, maka buktikan dengan menerapkan Islam secara kafah. Kalau ana nggak menerapkan Islam secara kafah, maka jangan ngaku-ngaku beriman deh. Maka kita mengambil contoh berpuasanya di bulan Ramadan juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Maka orang-orang yang tidak berpuasa, maka diragukan keimanannya. Maka orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, pasti dia akan berpuasa. Ya. Nah, itu konsekuensinya. Nah, maka ketika kita mengatakan diri kita beriman, maka kita harus terapkan Islam secara kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka di sini pilihannya ada dua. Terapkan Islam secara total atau tidak, ya. Kalau tidak, berkemungkinan besar kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi dua kemungkinan. Terapkan Islam, kita selamat,
ya, tidak menerapkan Islam secara kafah, berkemungkinan besar kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Karakter syariat Islam. Ya. Syariat Islam memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan satu hukum menuntut pelaksanaan hukum yang lain secara terpadu. Pelaksanaan syariah secara parsial akan menyebabkan ketimpangan. Jadi ini karakter syariat Islam. Jadi syariat Islam itu memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara yang satu dengan yang lain. Jadi syariat Islam itu tidak bisa seperti salah satu ulama kita di Indonesia ini mengatakan. Jadi ketika kita ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, itu tidak bisa katanya. Sulit. Yang ada itu seperti membalik buku. Kalau membalik buku itu kan selembar demi selembar gitu kan. Menjatuhkan buku selembar. Jadi menurut beliau, syariat Islam itu bisa diterapkan satu dulu. Kalau Allah mengatakan tidak. Ya. Disuruh kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ketika sudah bersyahadat, berimanlah dia, maka terapkan Islam secara kafah. Jadi tidak bisa parsial, tidak bisa satu-satu dulu. Syariat tentang mengatur waris diambil syariat Islam, syariat menikah diambil syariat Islam, giliran syariat mengelola tambang tidak diambil syariat Islam, diambil aturannya kapitalis. Ya kan? Siapa yang beruang dia yang berhak mengelola tambang, ya kan? Siapa yang punya kuasa dia yang berhak mengelola tambang. Padahal yang berhak mengelola tambang itu, ya, yang wajib, ya, bukan yang berhak, yang wajib mengelola tambang itu adalah negara, ya, yang mana negara sebagai institusi yang mengayomi rakyat, yang hasilnya tambang itu tadi adalah milik rakyat, dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Negara hanya sebagai pengelola dan negara mengambil biaya operasionalnya saja, tidak mengambil untung. Maka karena itu milik seluruh kaum muslimin, haram bagi institusi negara mengambil untung dari kepemilikan umat Islam tadi. Maka pertalite yang harganya sekian sekarang itu, ya, Anda pernah dengar menurut pakar minyaknya itu, mengeluarkan minyak itu dari bumi sampai jadi pertalite atau premium itu tuh biayanya nggak nyampe 1.000 yang Anda dengar. Nggak nyampe 1.000 rupiah, ya. Maka harga pertalite sekarang itu berapa kali lipat keuntungannya yang haram diambil oleh sebuah institusi, ya. Karena dia seharusnya dia mengelolakan dan dia memberikan hasilnya kembali kepada rakyat, ya, karena itu memang milik rakyat, ya. Nah, maka haram baginya untuk mengambil keuntungan di sana. Jadi syariat Islam itu harus diterapkan kan secara keseluruhan karena dia saling berketerkaitan. Nah, pelaksanaan suatu hukum menuntut pelaksanaan hukum yang lainnya secara terpadu. Nah, nggak bisa hukum itu satu-satu dulu, harus secara keseluruhan. Hukum seluruh hukum, ya, hukum tentang pembunuhan, hukum tentang perzinahan, ya, itu harus diterapkan secara keseluruhan. Nah, pelaksanaan syariah secara parsial akan menyebabkan ketimpangan. Jadi kalau sebagian-sebagian kita terapkan syariah tadi, maka kehidupan ini tidak akan berjalan normal. Timpang dia. Tinggi sebelah lah atau miring sebelah lah, timpang dia, ya. Nah, jadi Islam bukan sekedar agama ritual, bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, ya. Akan tetapi Islam itu adalah sebagai ideologi, ya. Ketika kita mengatakan kita Islam, maka kita beriman dan kita mengikuti aturan, baru kita dikatakan seorang muslim yang berideologi. Islam rahmat bagi seluruh alam, karena malapetaka dunia tercipta ketika hukum Allah dicampakkan, ya. Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Ketika hukum Allah dicampakkan, maka akan terjadi malapetaka di dunia ini. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Ya. Jadi dalam surah itu Allah mengatakan,
jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan bumi. Ya. Akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, ya. Mereka mencampakkan hukum-hukum Allah, ya. Maka Allah berikan segala malapetakanya yang terjadi di kehidupan kita hari ini, ya. Bahkan di surah yang lain Allah mengancam dengan khizyun fil hayatid dunya, kenistaan kehidupan di dunia, ya. Kenistaan kehidupan di dunia ini udah kita sangat rasakan, ya. Maka kehidupan kaum muslimin hari ini sangat-sangat nista, ya. Kita diberi predikat oleh Allah sebagai umat terbaik, kuntum khairu umat, ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Jadi kita hari ini sudah tidak lagi menjadi umat yang terbaik, ya. Bahkan kita adalah umat yang ternista. Untuk beli minyak goreng waktu itu sempat sulit, ya, karena mahal. Bukan itu ya awalnya, bahkan awalnya hilang dulu, ya. Sempat sulit menemukan minyak makan. Ketika gampang menemukan minyak makan, sulit membelinya, kan? Sulit membelinya. Nah, kalau hari ini berbagai hal, ya, yang telur lah naik, ya kan, harga telur. Sekarang harga telur yang naik, kan. Bahkan sekarang katanya wacananya Pertalite, ya kan, biosolar mau naik, kan. Nah, mengambil untung dari itu aja udah haram. Ini malah mau dinaikkan lagi. Nah, bahkan sampai keluar statement, kan, Pertamina rugi. Nah, gimana ceritanya Pertamina rugi? Butuh itu semua, masa iya rugi? Sedangkan jual minyak ketengan aja untung kok. Ya, jual minyak ketengan aja untung, Pertaminanya rugi, Pertamina nggak ada saingan, ya kan? Nah, seperti itu. Maka itulah yang terjadi ketika sebuah institusi digerakkan dengan menjalankannya dengan menggunakan sistem yang bukan dari pemilik alam semesta ini, ya. Maka dari itu, maka di sini wajib kita memahami, ya, penting bagi kita untuk memahami bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar agama, ya, bukan sekedar agama ritual, tetapi Islam itu adalah sebagai ideologi. Kita beriman dan kita memiliki aturan-aturannya. Aturan-aturannya itu tadi mengatur diri kita pribadi, mengatur diri kita dengan Allah, dan mengatur diri kita dalam masyarakat dengan manusia-manusia yang lainnya. Bahkan bukan hanya hablum minan nas, ya. Kalau yang kita dengar di mimbar-mimbar selama ini hanya hablum minan nas. Apa itu? Ramah, saling membantu, saling memberi. Padahal jauh dari itu, sistem perpolitikan itu adalah hubungan sesama manusia. Bagaimana negeri ini seharusnya diatur, ya. Bagaimana negeri ini seharusnya dikelola, ya. Itu adalah hubungan sesama manusia. Nah, maka 3 aspek tadi itu harus sesuai dengan syariat Islam ketika kita ingin menjadi muslim yang berideologi. Baik, sampai di sini makan kita semua dan kita mendapatkan yang terbaik, ya kan. Berkah ilmu di sini ziyadatul khair, kan, menambah kebaikan. Berkah ilmu di sini menambah kebaikan, dapat istri yang solehah, ya kan. Kehidupannya berkah, bertambah segala kebaikan. Semoga Allah istiqomahkan kita. Mari kita tutup dengan istighfar dan tasbih kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.